Kayak dulu kan ada berita vendor tipu-tipu Iya. kan. Nah, ini adalah video lanjutan dari part yang kemarin. Kita bincang-bincang kepanjangan, jadi kita belah part-partnya di ngobrol santai bareng Yazena dan Desi, teman aku yang wedding planner. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih lanjutannya. Apa sih yang pertama kalau disiapin orang mau nikah? Kayak aku tuh bingung nih, aku pengen nikah, apa ya yang harus disiapin? Udah ada pasangannya belum, Zen? Oh iya, pasangan yang pertama harus Pasangan disiapin dulu. ya. Habis pasangan apa tuh, Des? Restu. Kalau nggak direstuin, Aduh, gimana ya? nggak jadi nih nikah. Juangin, siapa tahu itu ujian sebelum nikah, mendapatkan restu orang tua. Terus jangan sampai udah dapet restu orang tuanya udah nikah, pasangannya nggak ada. Iya, Tuh. kan? Terus habis itu Baru deh kalau udah kan tuh kan biasanya kayak pertemuan dua keluarga tuh, kapan lamaran, kapan hari H nikahnya. Tuh. Kalau udah dapet hari H nikahnya, hal yang pertama dilakuin pertama cari lokasinya, mau di rumah, di hotel atau di gedung ya kan. bukannya ke KUA dulu. Kalau misalnya ke KUA dulu, takutnya sebenarnya sih nggak apa-apa kalau ke KUA dulu. Tapi kalau misalnya kita udah kelarin KUA, terus kita gedung yang kita mau ternyata tanggalnya full. Kayak gitu. Jadi ngaruh kalau ternyata ya. ngaruh, kalau misalnya ternyata kita ke KUA dulu, gedung yang kita mau tanggalnya full, ya jadi ganti gedung gitu kan. Nah, kalau mau cari dulu lokasinya. Kalau misalnya lokasinya udah dapet, terus tanggal yang kalian mau available, baru kalian urusin KUA kayak gitu. Nah, terus tuh kenapa sih kita tuh harus milih lokasi nikahnya dulu? Iya, kenapa tuh? Karena sebenarnya itu ngaruh banget sama KUA-nya. Jadi semisal nih kita nikahnya misal jauh dari rumah. Iya. Kita beda kelurahan, beda kota bahkan gitu. Nah, kalau misalnya nikah itu kan KUA-nya nanti ngikutin lokasi kita ijab kabulnya nikahnya di mana. Gitu. Jadi semisal nih rumah Zena kan di Condet. Zena nikahnya misalnya beda kelurahan nih. Di Halim Misalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kan nanti ada numpang nikah ke Halim. pakai gitu. surat keterangan tambahan buat numpang nikah. Jadi memang yang pertama pastikan kalian mau nikahnya di mana dulu. Iya gitu. betul. Berarti kalian harus mulai cari-cari gedung dan DP gedung. Jangan sampai nanti kalian pindah ternyata KUA-nya jauh, itu bakalan cabut berkas lagi, taruh lagi, itu bakalan lebih ribet lagi. Kayak nih keburu gedung naik terus nih, cari dong. Tiap tahun naik ya harganya. Iya, tiap tahun pasti gitu. naik tuh harganya. Gak cuman gedung, kalau catering, hotel, bahkan vendor-vendor tuh tiap tahun naik harganya. Tuh, iya. Terus misalnya nih kita udah dapet gedungnya nih, apa aja sih sebenarnya yang harus disurvei dari gedung itu, Des? Oh iya. Tapi waktu kita sebelumnya kan kita tentuin dulu ya, Iya. mau nikahnya tuh di gedung, di hotel atau di rumah gitu kan. Ya pasti setiap tempat ada plus minus gitu. Betul. Semisal kita milihnya gedung nih atau aula gitu. Nah, kalau misalnya di gedung atau aula, kadang kan beda ya, ada gedung yang ballroom. Kalau ballroom tuh kayak misalnya dia di suatu lokasi dan udah berkarpet. Ballroom tuh pasti ada karpetnya. Iya, tapi ada juga sih ballroom yang gak ada karpet, cuman kayak memang dia tuh udah sense-nya tuh ballroom gitu, ambience-nya udah ballroom. Nah, kalau aula tuh memang kayak masih gedung-gedung pemerintah, kayak gitu perbedaannya. Aula tuh kayak misalnya gedung-gedung pertemuan. Sebenarnya sih hampir sama sih, sama-sama gedung kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, kita harus cari dulu nih gedung yang setidaknya tidak merepotkan untuk kita. Semisal kita tuh harus nyari gedung yang punya rekanan vendor yang emang kita mau. Jadi jangan sampai misalnya kita udah milih gedung, ternyata gedungnya itu rekanan vendornya nggak sesuai sama yang kita mau. Terus kita harus kena charge besar kalau kita mau bawa vendor yang kita mau. Jadi harus milih dulu nih vendor cateringnya apa, terus kerjasama nggak sama gedung. Harus dipasin nih, kalau ternyata kerjasama bisa itu diambil, atau kalian
pas datang ke gedung bisa nih Nanya-nanya dulu. Pak ada apa aja sih catering Iya. yang bekerja sama di sini. Itu kadang mereka punya tuh semua brosur-brosurnya. Ntar kalian pilih deh paketnya apa, terus kalian bisa tes food, Bener, cobain kayak enak gitu. atau enggak. Atau kalau kalian emang pengen si vendor A, catering A, nah kalian tinggal tanya ini bekerja samanya sama gedung apa aja sih. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau emang ternyata mau nyari catering dulu, terus nanti tinggal tanya sama cateringnya kerja sama gedung mana aja gitu kan rekanannya. Atau kalau misalnya kita udah survei gedung, yang hal pertama ditanya adalah rekanan-rekanan vendornya apa Iya, aja. betul. Pertama rekanan, kedua ada charge-nya nggak kalau kita bawa vendor sendiri dari luar Iya. rekanan. Kalau emang ada charge-nya kita juga harus tanya, karena charge ini kan berarti kan pengeluaran tambahan ya kan. Betul. Nah itu kan harus dalam perhitungan keuangan kita juga Iya, kan tentunya. cukup atau enggak. Cukup atau enggak, sesuai budget apa enggak gitu kan. Terus yang ketiga, kita cocok gak nih sama gedungnya. Jangan sampai kita nanti undangannya rencananya mau ngundang 500 undangan berarti 1000 orang. Ternyata gedungnya itu cuma buat 500 orang. Kan gak cukup kan kayak gitu. Terus kita suka nggak sama gedungnya, cukup nggak luasnya. Terus yang keempat mungkin layoutnya. Kalau misalnya nanti kita survei ke gedung, terus Layout nanti tuh apa sih? kayak semacam tata ruangannya gitu loh. Nanti denahnya, iya, denahnya. nanti pelaminannya di mana, Oh. biasanya catering ditaruh di mana, gitu kan. Jadi kita tahu nih, oh nanti pas acara hari H kita nanti pelaminannya di ujung situ, panggungnya di situ, Betul, gitu betul, kan. Karena kan kadang ada gedung yang pelaminannya udah Ada, pakem, iya, di situ nggak di bisa situ dipindah-pindah. nggak bisa dipindah. Tapi ada juga gedung yang pelaminannya bisa dipindahin, atau bahkan ada gedung yang nggak ada pelaminan sama sekali, jadi kita bisa letakin Tambah, sendiri. 4 hal itu sih yang paling penting. Sama lokasinya sih, lokasi, lingkungannya, tempat parkirnya, karena kan pasti kita kan harus mikirin tamu kita nanti parkir di mana Iya kan. betul, Kayak cukup gitu. atau enggak mau Cukup undangan atau kita. enggak, kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kita udah klik sama gedung itu, aku mau gedung itu nih. Nah, terus yang harus kita tanyain tuh ke pihak gedung tuh apa aja sih Des pertama kali, dan sampai emang benar-benar clear, oh itu kita tinggal tunggu tanggal segitu di gedung itu. Pasti yang pertama kita harus nanya available tanggalnya. Oh, tanggalnya. Gitu. Kayak misalnya Zina mau nikah 15 November. Jangan sampai kita udah nanyain 5 poin yang tadi aku sebutin di awal, ternyata tanggal yang kita mau nggak ada gitu kan. Kecuali kalau emang kita fleksibel bisa ganti tanggal. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata tanggalnya udah fleksibel, 5 poin tadi udah cocok, baru kita tuh benar-benar harus pastiin, kan namanya kita mau nikah ya. Kita kan mau pakai jasa kerja sama gedung tersebut kan. Kita harus cocok sama orangnya, sama gedungnya. Jangan sampai kita nggak cocok sama orangnya gitu. Karena kan kita kan pasti ketemu sama marketing Dan gedung tektokan kan, terus tektokan kan. terus. Atau marketing dari gedung itu. Nah, kita harus ketemu sama orang yang ternyata kita cocok juga sama orangnya gitu. Karena dia bakal bantuin kita sampai hari H kayak gitu. Kayak nyiapin ntar di gedung ini kurang sound system, ntar bisa dapat dari mana, dia ngasih tahu. Iya. Kayak ngasih banyak saran lah buat kita yang baru pertama kali nikah. Gitu. Pertama kali aja ya. Iya, pertama kali, Pertama jangan kali. sampai besok-besok lagi gitu. Iya. Kadang suka kangen emang pengen nikah lagi. Karena hari hanya sih yang seru ya. Hari hanya yang seru. Tapi ngeluarin duitnya nggak mau, boleh gak? Oh ya, kalau misalkan nih di gedung tapi pingin di hotel gimana tuh? Ada gedung, dan sekarang kan lagi pandemi nih, rame Iya. yang banyak yang di hotel tuh. Beda nggak sih gedung sama hotel tuh? Jadi kalau misalnya hotel itu, kenapa sih sekarang pada pandemi tuh rata-rata pada pilih ke hotel, ya kan? Karena kan pandemi sekarang tuh kapasitas undangannya tuh nggak boleh banyak-banyak. Iya betul. Nah, rata-rata tuh yang gedung pernikahan sesuai dengan kapasitas yang sekarang dibolehin itu rata-rata tuh muat di hotel gitu. Terus hotel tuh enaknya kan udah lebih praktis karena satu kesatuan sama catering ya. Jadi kalau kita udah di hotel itu, cateringnya wajib juga. dari hotel itu juga. Emang sih ada beberapa hotel yang dia juga rekanan sama vendor-vendor catering lain, tapi itu cuman sedikit lah, paling cuma 1 banding berapa. Nah, jadi yang kalian juga harus perhatiin kalau emang ternyata mau di hotel, cocok dulu nggak sama rasa makanannya. Jangan sampai ternyata kita nggak cocok sama rasa makanannya, terus nanti kan jadi repot pindah lagi. Iya, gitu. apalagi kadang kalau hotel tuh kalau mau bawa catering dari luar nggak kena bisa, charge. atau kena charge. Kena charge-nya lumayan gede lagi ya kan. Itu kena charge-nya itu bukan karena emang harus itu, tapi mereka tuh ngejaga kayak kualitas makanan Iya. di hotelnya dia biar nggak kecampur sama
rasa yang lain. Mereka tuh ngejaga itu, takut juga kalau ada apa-apa sama kliennya karena makanan kan harus tanggung jawab. Jadi mau nggak mau emang harus satu paket biasanya kan di hotel. Dan kalau emang mau bawa dari luar, kalau waktu itu hotel aku boleh, cuma charge-nya lumayan 30%. 30% itu 30%. lumayan banget, kayak uang hilang aja Iya, gitu kan. 30%-nya tuh dihitung dari kayak kita misalkan 80 juta mesen catering, 30% dari 80 juta itu kita harus kasih ke hotel. 24 juta ya kita Iya, harus lumayan kan. Harusnya bisa tambah makanan malah jadi tambah charge kayak gitu. Daripada kalian ngeluarin charge, mending kalian cari tahu dulu. Tapi ya ini kembali ke masing-masing Iya, sih. betul. Kalau emang ternyata kalian punya dana, kalian pengen di hotel itu, tapi kalian mau cateringnya tuh yang lain, ya udah gitu ya. Ini terserah kalian, dan kita cuma ngasih tips and trick Buat kalian. Nah, kalau misalnya nih Des, kita nih udah di gedung nih, terus cara ngeliat vendor rekanannya tuh gimana? Kan biasanya kalau gedung tuh punya list daftar vendor rekanan nih. Oh, yang tadi pas kita datang, Iya, terus lihat dikasih brosur-brosur. dikasih brosur-brosur atau listnya nih. Nah, kita nanya nih yang sering yang mana. Terus biasain utamain dulu nyari vendor rekanan catering dulu yang cocok. Kenapa sih catering dulu? Karena catering itu proporsi biaya di Lebih wedding besar. lebih besar daripada vendor-vendor lainnya. Kayak gitu. Dan kayak orang datang ke kondangan pasti nanya makanannya gimana sih, kayak kayak gimana. gitu. Baru ntar yang lain baru dekornya, baru fotonya, baru gini. Jadi kayak yang lainnya ngikutin iya, gitu kan, yang lainnya Yang penting ngikutin. tuh kan ke kondangan mau kenyang gitu ya. Sama kalau misalnya ternyata kita lupa nanya rekanan si vendor cateringnya, terus ternyata kita nggak cocok sama vendor catering nih yang ada di rekanannya, tapi kita udah terlanjur DP, kan kita misalnya bawa vendor dari luar, charge-nya gede ya kan. Iya, sama aja sih, sama kayak yang tadi hotel case-nya gitu. Kalau Betul. nggak rekanan, jadi harus cari serk-serkan lah, rekan gitu. Namanya juga rekan serk. Ada juga gedung yang dia tuh udah punya paketan, isinya tuh semua vendor rekanan dari mulai catering, dekor, foto, entertainment, itu dia udah punya semua listnya. Nah kalau kayak gitu lebih enak lagi. Iya, udah kayak full satu paket, kita nggak paket, tinggal mikirin. milih-milih Iya. deh. Oh, kita survei ke vendor ini gitu. Jadi itu tips and trick buat kita nyari gedung. Aku bakalan ngulik tentang apa sih bedanya wedding planner sama wedding organizer. Zena mah pakai dua-duanya waktu itu. Iya, kalau aku nih karena nggak tahu nih, kayak aku tuh bingung, jadi harus ke mana, terus aku harus sewa apa gitu. Akhirnya aku hubungin nih teman aku yang emang dia kerja di bagian weddingan gitu. Ternyata beda. Nah, daripada aku salah ngomong, mendingan aku tanya dong sama ahlinya. Apa sih sebenarnya wedding planner, Des? Kalau misalnya wedding planner tuh waktu itu kan jadi wedding planner Zena nih. Iya, wedding Secara nggak langsung tuh aku sebenarnya jadi semacam penasehat dan konsultan buat ya Zena. Ya nggak sih, aku kan betul, kayak betul. Zena setiap langkahnya aku kasih tahu nih kayak gini, terus awasi perbandingan ya Betul. kan. Kayak sampai ngasih di telepon, aku teleponan bertiga ya sama calon pengantin aku, kayak buat apa sih namanya, Ngejelasin kalau misalnya tahapan-tahapan nikah tuh kayak gini. Jadi kalau wedding planner tuh bener-bener nemenin pengantin untuk ngurusin persiapan pernikahan. Jadi temen, terus jadi penasehat, jadi konsultan, dan wedding planner itu ngebantu ngurusin sampai ke detail pemilihan vendor, rekanan vendornya sama siapa. Jadi biasanya wedding planner tuh punya list-list rekanannya dia, sehingga kan kalau misalnya pengantin milih mungkin akan lebih percaya kayak gitu kan. Pilih yang ini aja Zen, yang ini gitu. Terus gimana sih kalau kita di gedung, kalau kita di hotel, apa sih perbedaannya? Nah, aku tanyanya sama dia gitu. Terus baju pengantin sampai detailnya aja aku tanya sama dia. Des, bagus yang ini apa yang ini? Nah, dia tuh ngasih solusi. Kalau yang ini begini Zen, di badan kamu yang ini begini. Jadi aku milih yang ini aja deh gitu. Jadi kayak ada terbuka pikiran aku sama nikah. Oh, harus gini, yang bener tuh gini, yang bener gitu. Karena dia kayak lebih sering yang handle banyak pengantin, jadi dia udah kayak tahu seluk beluknya. Nah, dia wedding planner aku nih dia waktu itu, dan aku pakai wedding organizer juga. Nah, apa sih sebenarnya wedding organizer itu, Des? Oke, jadi kalau misalnya wedding organizer lebih nge-organize
acara hari H. Biasanya kayak ada yang kerja mulai H-min sebulan atau kerja nanti mulai dari technical meeting. Jadi mengkoordinasi vendor-vendor yang udah dipilih sama pengantin atau misalnya acara yang udah dirumuskan sama pengantin untuk dijalankan sesuai dengan rundown dan sesuai dengan keinginan pengantin dan para keluarga kayak gitu. Terus kalau misalnya wedding organizer tuh jadi tangan perantara antara pengantin dan vendor menuju ke hari H gitu. Pantesan sih waktu aku kayak di hari H nikah tuh aku udah gak repot banget Des, karena kayak aku keringetan dikipasin, terus aku butuh kayak tisu dikasih. Tisunya. Terus aku jangankan kan biasanya pengantin tuh kalau di depan tuh kayak aus gitu kan, itu dikasih minum, terus kayak apa ekor kayak baju kamu kan panjang tuh, buntut gaun aku tuh sampai bener-bener dipatahin kalau pas lagi foto. Terus yang orang mau foto bener-bener diarahin biar nggak mencong, nggak sana kesini gitu. Istilahnya mungkin kayak LO kita pas hari H gitu kali ya. LO itu apa? License officer. Oh itu dia. LO kita pendamping iya, kita. pendamping. Jadi pendamping kita dan keluarga hari H dan ngejalanin teknis acara nih sesuai yang udah dirumusin. Jadi pengantin nggak perlu pusing. Dan waktu itu Desi jadi wedding planner aku sekalian jadi wedding organizer aku. Jadi dia ikutan jadi tim kamu ya? Jadi tim aku jadi double gitu, jadi satu. Dan aku mau tanya deh, aku tuh waktu itu wedding organizernya 5 ya, terus wedding plannernya 1. Nah karena di hari H emang wedding organizer harusnya 6, jadi si Desi ikut jadi 6 nih. Itu tuh ada apa aja sih 6 waktu itu Des? Jadi kalau misalnya hari H tuh biasanya wedding organizer yang udah pasti ada pendamping dari pengantin kayak gitu. Abis itu pendamping yang buat kipas-kipasin, kasih tisu, kayak menemani pengantin dari awal sampai akhir, apapun sih kebutuhan pengantin wanita, nemenin kemanapun supaya pengantin wanita nggak capek, kebutuhan kamu. Terus ada pendamping dari kedua keluarga kayak gitu. Terus kemudian ada pengatur barisan di pelaminan, itu stage manager. Terus juga ada stopper yang ngebantuin antara tamu yang mau salim sama tamu yang mau foto itu jangan sampai nyampur. Kadang pisah gitu ya. Biar rapih kan di pelaminan, karena kan waktu untuk resepsi nggak lama kan. Terus sama yang satu lagi standby untuk di penerima tamu, untuk ngebantuin semua ngenatain yang ada di penerima tamu, ngebriefingin penerima tamu, sampai ada semacam teknis untuk melayani tamu VIP kalau misal ada. Jadi kayak membantu koordinasi gitu ya. Oh ada tamu VIP ini dateng di dalam biar persiapin gitu. Jadi idealnya tuh biasanya berapa sih Des paket-paket yang ada buat di WO atau wedding planner tuh sebenarnya biasanya pengantin butuh berapa? Biasanya standar dari WO itu memang 5-6 sih gitu. Biasanya menyesuaikan dari jumlah tamunya juga. Jadi nanti bakal ditanya ini jumlah tamu, jumlah VIP itu berapa. Semakin banyak jumlah tamu, semakin banyak jumlah VIP, tentunya WO-nya akan semakin banyak hari H kayak gitu. Sama semakin besarnya venue kita, itu juga akan semakin banyak yang dibutuhkan gitu. Tergantung sama dari undangan kalian nih guys. Terus waktu itu kan Zena kan kalau misalnya sama aku tuh dari awal dibantuin sampai ngurusin ngitung-ngitung uang kan. Jadi kalau wedding planner tuh bener-bener ngebantuin ngebudgetin perbedaan kalau misalnya milih vendor A, milih vendor B, perbandingan kalau misalnya pilih di gedung mana, keuangannya tuh bener-bener dipengetahuin. Jadi pengantin tuh bener-bener tahu uang yang dikeluarkan tuh berapa gitu. Berarti sebenarnya wedding planner itu nggak harus ada di hari H, bisa gitu ya? Bisa, nggak harus ada di hari H. Kalau misalnya hari H, yang penting standby untuk memastikan bahwa apa sih yang udah direncanakan bersama pengantin tuh hari H tuh ada. Tapi kalau misalnya untuk ikut teknis, nggak ikut juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti harus tetap standby. Itu guys, jadi kalau aku pakai dua-duanya biar kayak selaras, kayak apa yang aku mau aku tahu harus kayak gimana, dan di hari H tuh benar-benar terbackup sama aku yang mau kayak gimana gitu. Dan nama keren banget dua-duanya, wedding planner sama WO, dua vendor yang berbeda. Karena nikah sekali seumur hidup, tapi jangan karena kalian sekali seumur hidup langsung pengen semuanya tuh kayak
ngutang dulu Iya. jangan sampai Jangan, kayak jangan, gitu, jangan, yang penting jangan. nabung aja dan sesuai kebutuhan kalian. Iya, nah itu yang paling pertama banget. Sebelum, pokoknya kalau misalnya kita mau nikah, pas kita datang ke vendor sama gedung, harus tahu dulu nih budget kita berapa sih. Oh gitu. Jadi harus, misalkan kalian kayak cuma punya uang sebundel sebesar itu gitu, terus kalian nggak tahu cara bagi-baginya, kalian bisa datang ke wedding planner, terus nanti di breakdown buat apa aja, terus kalian tuh maunya gimana, apa ntar ada balonnya, apa ntar ada pelepasan burungnya, itu kalian Acaranya dikasih tahu, bakal ditanyain. kayak gimana. Nah, ntar abis itu setelah udah matang kita bawa ke WO, biasanya hamin sebulan Iya, si WO mulai gitu. persiapin. Oh kak, kalau misalkan mau ada balon beli bisa di kita atau bisa beli di sini. Ntar dia bantu di hari H ada, hari H-nya rapi, planningnya juga rapi. Jadi pengantin sama keluarga tinggal menikmati acara. Pokoknya apapun yang kita mau kalau pas nikah harus benar-benar bisa disesuaikan sama budget kita ya kan, Ya, Zen? betul. Kayak gitu. Terus kita juga harus tahu kita mau ngundang tuh berapa undangan. Jangan sampai kita pas awal mau ngundang 200 undangan atau 400 orang. Zena kan waktu itu kan mau ngundang waktu di Ibis kan 400 undangan ya, Iya, 400 packs deh, Iya. 400 orang ya, 400 orang, berarti 200 undangan. Terus ternyata di tengah jalan kita nambah, sedangkan kapasitas gedung kita nggak cukup. Nah, jadi Jangan benar-benar sampai harus kayak hati-hati. gitu. Sama jangan sampai di tengah jalan mau nambah ternyata uangnya nggak ada. Iya, itu juga jangan. Karena catering itu paling mahal. Iya benar. Dan jangan sampai kalian ngundang nggak sesuai sama cateringnya, kasihan nanti jadi keluarga kalian yang malu juga. Masa kurang? Masa kurang, masa ntar mau digorengin mie kan. Nggak Makanya enak. kalau catering lebih baik lebih daripada kurang. Betul. Itu dia sih kalau tentang per-wedding. Planner sama wedding organizer tuh apa sih, Dis? Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama perlu. Cuman kalau misalnya WO itu kan benar-benar teknis ya hari H. Jadi memang kalau WO tuh baiknya pasti ada, baiknya pasti ada, karena kan kita kan pengennya kan pengantin tetap nikmatin acara, keluarga tetap nikmatin acara, jangan sampai keluarga tuh malah jadi terlalu fokus ngurusin vendor, kan nggak enak juga. Sama sebenarnya gini sih, kalau misalnya kalian punya WO atau WP, ada perbedaan ketika misalnya kalian minta tolongnya sama keluarga, kan pasti ada rasa nggak enak. Iya, gitu betul. kan. Misalnya keluarga yang ngurusin vendor, keluarga dijadiin PIC untuk hari H. Nah itu kan nanti kalian kalau misalnya ada yang sesuatu minta yang tolong. mau minta tolong nggak enak, ada sesuatu yang kurang puas nggak enak. Tapi kalau misalnya udah sama jasa WO atau WP kan bener-bener mainnya profesional ya. Jadi kayak lebih enak gitu Iya. kan, lebih enak. Terus nggak ada rasa nggak enak. Dan kalau emang ada sesuatu yang mau dievaluasi atau ada sesuatu yang kurang, para pengantin tuh kan biasanya 2 orang atau sama keluarga kan bakal ada omongan dari cewek, dari cowok, dari Numpuk keluarga, gitu ya, di numpuk sini gitu mau kan. pecah gitu. Nah kalau misalnya ada temen curhat, ada Iya. wedding planner, terus ketika kalian ternyata mikirnya vendor yang aku dapetin tuh cuma ini, harganya sekian, tapi kalau misalnya kalian ada temen curhat, ada wedding planner, kan wedding planner akan bantuin, enggak kok misalnya ada vendor lain yang sebenarnya masih bisa kita cari, kayak gitu. Atau ketika ada masalah yang tadi itu dari semua pihak, wedding planner tuh akan ngasih tahu kalau kayak gini positifnya ini, Iya, negatifnya betul. ini, jadi kan kalian Dia nggak memihak karena kan dia nggak kenal juga sama keluarga kita. Dia Gitu. cuma ngambil yang plus minusnya tuh apa, di mana. dua-duanya jadi sama-sama perlu Iya. dan ada memang keuntungannya. Kayak kalau misalnya WP sangat bermanfaat ketika sebelum hari H nih. Iya, betul. Gitu. Bermanfaat. Nah, ketika WO tuh bener-bener hari H tuh memang ya teknisnya gitu, Iya. yang ngurusin teknis. Kayak panjang tangannya vendor gitu. Iya, kan. perpanjangan tangannya vendor kan, karena vendor di tempat masing-masing kan pas hari H. Nah, dia terjunin kayak ini udah harus siap jam 10. Iya, Tuh, ini udah harus gitu. siap jam segini, ini udah harus siap jam segini. Di hari H tertata rapi. Gitu sih, Pak. Oh iya, ada TM Apa? juga kita. Iya, TM. Iya kan, kita ada Technical TM. meeting sebelum hari H, biasanya 2 minggu ya. Jadi kalau ada yang kurang tuh nanti dikasih tahu, selama 2 minggu itu dipersiapin. Lebih nge-review ya. Yang nge-review. Jadi kita TM Hamin 2 minggu, terus kita review tuh dari semua pesanan kita, ya kan? betul. Dari mulai catering, dekor, vendor foto, entertain, pokoknya vendor-vendor termasuk vendor adat. Kalau Iya. kita ada vendor adat, itu nanti semua kita review di TM.
terus tukar pikiran antara WO dan WP, Iya, apa betul. aja yang perlu disampaikan, not-notnya Iya. gitu kan kita sampaikan. Nah nanti WO bakal memperpanjang tangan ke para vendor-vendor untuk memastikan bahwa semua berjalan sampai hari H gitu kan. Betul, iya betul. Itu deh jadi perbedaan wedding planner, wedding organizer. Kalau aku sih emang butuh dan aku waktu itu emang pakai. Kebetulan waktu itu Zena tuh karena pindah gedung Iya, ya. karena aku tuh lagi pandemi kan 2020, gedung-gedung tuh pada nggak bisa. Pada Jadi nggak tuh bisa aku acara. gimana caranya biar pingin nikah atau nikah di KUA aja gitu. Aku nggak tahu harus kemana karena kan orang tua dulu belum ada pandemi kayak gini kan. Belum kejadian Ya, jadi pandemi. ya udah akhirnya aku Des gimana Des bisa nggak jadi wedding planner aku, dan dia ngasih Pas saran ya pas banget. Akhirnya itu hamin sebulan Iya. pindah dari gedung ke hotel tuh bener-bener pusing, dan akhirnya untungnya ada wedding planner dan ada yang ngurusin di hari H wedding organizer. Jadi aku bisa membagi pusing aku ke mereka gitu, nggak sendirian karena Zena happy iya hari H. happy hari H tuh bisa ketawa-tawa padahal sebelumnya juga udah pusing. Tapi pusingnya dibagi-bagi, apalagi ke calon suami ya kan harus dibagi juga. Terutama biaya. Gimana sih caranya berburu vendor pernikahan? Gimana nih Des? Aku misalnya mau nikah nih, aku nggak tahu tuh vendor tuh apa dan apa aja sih vendor nikahan tuh. Iya. Biasanya kan kalau misalnya perempuan Mm-mm. waktu ada omongan mau nikah pasti udah sering cari tahu kan, Iya, udah iya. searching terus udah save gitu kan. Nah itu di note aja dulu, dicatat dulu, jangan di wishlist, jangan di DP-in dulu. Jangan Seb- buru-buru jangan ya. buru-buru deh, kecuali kalau emang kamu bener-bener emang pengennya vendornya itu gitu. Misalnya contohnya MUA, makeup artist. Iya, makeup artist. Semisal kamu emang udah pengennya sama dia dan emang dia tanggal itu available, takut keburu full, ya udah itu boleh lah di booking duluan. Tapi kalau bisa memang semuanya masih jadi jadi Wishlist. di keep dulu, terus sampai kamu tuh udah tahu vendor tuh sebenarnya ada yang vendor major sama ada vendor yang minor atau minor ya, minor itu. Jadi kalau vendor yang sebenarnya hari H dibutuhkan itu ada 8. Ada 8. Ada 8. Yang lumayan Pokoknya ada gedung. vendor gedung. Berarti itu Terus- udah termasuk vendor ya. Iya, gedung gedung itu tuh. termasuk vendor atau venue. Karena kan tetap ngeluarin duit kan Iya. buat nyewanya. Terus ada catering. Terus kedua catering. Ketiga dekor. Dekor, Ya kan? iya benar. Terus apa lagi Zen? Kalau aku sih Foto. Terus musik, 5 terus, tuh. iya. Terus keenam make up sama baju itu satu kesatuan. Karena biasanya satu vendor yang sama tuh, Iya, make up betul. sama baju gitu kan. Tapi kalau aku beda. Iya bener beda ya. Terus nah abis itu kan kalau misalnya beda biasanya mua kita seretnya kemana gitu Iya, kan. betul. Gitu. Terus yang ketujuh ada WO, WO dan wedding planner satu paket, dan terakhir ada MC. Oh iya, MC itu MC. juga termasuk vendor. Vendor. Nah sebenarnya dari 8 ini bisa nambah kalau misalnya kalian nambah kayak acara adat. Oh iya. Ya, Kalau atau- Jawa tuh panggih, terus kalau Sunda tuh ada apa sih namanya cucuk lampa lampa, gitu. betul. Nah kalau kayak gitu kan termasuk vendor. Terus semisal kalian mau ada tambahan-tambahan acara Tari, kayak gitu. misalnya tarian, atau kalau misalnya kayak mau ada lempar balon, itu kan tambahan-tambahan Iya. vendor. Di luar vendor ini ada vendor yang sebelum hari H, yaitu atau enggak vendor-vendor perintilan. Tapi ini nggak kalah penting dan nggak kalah ngeluarin uang gitu loh. Kayak souvenir, Oh iya bener, vendor souvenir, undangan, itu ya kan, penting. penting banget gitu. Jangan sampai kita tuh lupa kalau misalnya itu udah harus diurus dari jauh-jauh hari. Iya bener. Kalau undangan tuh harus hamin berapa sih biasanya, sebulan ya? Tergantung kita tuh mau nyetaknya tuh di vendor mana, karena kadang tuh tergantung vendornya, ada yang dia jadi 7 hari, ada yang dia jadi 14 hari, ya kan? Biasanya semakin sedikit semakin lama ya. Semakin lama kayak gitu, dan semakin sedikit undangan yang kita pesan semakin mahal. Iya. Terus ada perintilan lainnya kalau misalnya kalian mau pakai seserahan atau hantaran. Iya benar, itu Gitu. juga. Terus jangan lupa mahar, cincin Iya. kawin, itu kan juga harus disiapin. Itu perintilannya. Nah itulah yang harus kalian buru. Ketika kalian udah tahu nih semuanya apa, ketika kalian berburu, kalian tuh harus sesuaikan sama budgetnya masing-masing. Iya, bener. Gitu. Jadi pertama kan udah tahu nih undangannya. Oh aku undangannya nanti kayak Zena undangannya 200, berarti 400 packs. Iya, Baru deh disesuaikan. Karena catering kan paling mahal ya. Iya betul. Jadi, oh catering ternyata makan sekian persen dari budget yang ada.
baru dia di breakdown untuk vendor lain. Segini. Jadi nanti kalau nyari vendor harus bener-bener yang menyesuaikan sama budget. Iya, gitu. betul. Biar nggak kurang juga. Biar nggak kurang gitu. Makanya kita utamakan dulu coba cari gedung, catering sama dekor. Iya, 3 itu sih 3 menurut itu. aku penting yang pertama. Abis itu sisanya pokok harus didahulukan itu. Karena kan biasanya datang ke nikahan tempatnya di mana sih, terus makanannya gimana sih, sama pas datang wah bagus ya Iya, tempatnya dekornya karena udah gitu. didekor. Sama 3 hal itu adalah yang paling mahal sih biasanya Iya, gitu. Yang paling mahal di antara vendor-vendor yang lainnya. Terus nanti tinggal kita tambahin deh vendor-vendor lain. Nah biasanya kita suka kalau perempuan nih kadang kalau udah cocok sama yang satu pengennya nih yang ini gitu kan. Padahal sebenarnya misalnya nih contoh, perempuan itu kan biasanya pakem banget sama make up, baju, sama Iya. fotografer Iya, ya. betul. 3 hal itu nih perempuan. Nah ternyata budgetnya nggak sesuai. Nah coba di breakdown dulu pelan-pelan. Sebenarnya banyak kok vendor di luar sana yang bisa sesuai sama budget kalian. Iya betul. Jadi Gitu. kalian harus pilih vendornya, atau kadang vendor itu bisa ada paket-paketnya Iya, gitu. sama yang budget kalian punya. Gitu. Nah kalau Zena waktu itu pas nyari vendor, misalnya nyari vendor foto, itu Zena nyarinya gimana? Aku sih ada dari temen aku. Jadi vendor foto itu kebetulan kakak kelas aku. Iya. Dan dia tuh sering ngepost foto dan bagus nih, dan aku tuh kayak kalau yang nggak kenal biasanya kayak canggung, makanya aku pengen rekruti vendor-vendor aku tuh yang kenal-kenal. Kayak MC aku make yang udah di lamaran aku, kan udah akrab. Iya, Terus vendor foto yang kakak kelas aku. Terus apa lagi ya? Entertain temen aku, pacarnya temen aku, kayak udah kenal gitu, jadi enak, kayak tektokannya enak. Enter ini ya, tolong ini ya, bantu ini ya, Iya, gitu. iya. Enak ngomongnya. Nah itu tips juga tuh Zen. Iya, tipsnya. Jadi kalau misalnya kita nyari vendor yang sebenarnya ada di circle kita, Iya, atau ternyata temennya siapa, atau pernah dipakai di nikahan siapa, itu kita kadang bisa dapat harga teman, Iya, atau bisa dapat kayak kortingan dikit Iya. gitu kan, lumayan. Ya walaupun nggak dapet, kadang kita udah enak ngobrolnya gitu kan, jadi kayak lebih enak aja. Kayak gitu. enak menyampaikan pendapatnya dan udah kenal juga kan. Kayak dulu kan ada berita vendor tipu-tipu Iya, kan, jangan sampai bener-bener. kena kayak gitu. Kan nggak boleh nyebutin vendornya. Jangan sampai dunia tipu-tipu jadi vendor tipu-tipu. Iya. Ini perintilan pas nikah, jangan lupa kayak kotak ampaunya ditanyain. Iya, bener. Di gedungnya itu tersedia atau enggak. Kalau nggak tersedia, kita biasanya, kalau aku waktu itu kan di hotel aku karena baru, jadi belum ada kotak ampau. Nah, Jadi aku minta minta sama sama vendor vendor, dekor. kayak gitu. Jadi kalian pinter-pinter negosiasi aja, art of negotiation. Nah makanya itu kadang disinilah ketika udah diurusin dari jauh-jauh hari, atau yang nikah walaupun waktu itu kan sebenarnya Zena jatuhnya nikah ngurusin sebulan ya. Iya, sebulan. Sebulan kan di gedung yang baru ya. Nah kalau misalnya ternyata udah di breakdown satu-satu, perintilannya ada kan jadi ketahuan. Misalnya ternyata vendor dekorasi ternyata kurang nih kotak angpau, terus ternyata buku tamunya kurang nih, nanti bisa ketahuan gitu. Buku tamu aku pesen di online. Bagus Iya. ya rasanya. Kasih Kebawa banget. buku tamunya. Kayak ada namanya gitu. Oh iya, ini waktu itu kamu berapa lama Zen? 3 hari pesennya. Pokoknya ini aku di salah satu e-commerce ada namanya ya, Zena dan Alita dan tanggal. Sebenarnya nggak penting, cuma kayak Lucu aja gitu kalau buat dilihat kenang-kenang. siapa aja yang masuk. ya, dan semua nikahan aku tuh aku taruh di satu file gini nih. Jadi rapi. Iya, depannya ada foto kita berdua, Cara. Foto waktu kecil. Kira tadi foto Saya kecil. kayak kecil. Gak berubah Zena. Iya, makanya. Nah biasanya buku tamu suka dapet dari vendor, tapi kalau kalian mau cetak sendiri kan jadi lucu ada namanya. Ini kayak perintilan kecil dan takutnya lupa gitu. Dan oh iya, waktu itu kan aku lagi pandemi nih, pulpen kan nggak boleh gantian kan. Jadinya aku harus beli pulpen 200 waktu itu. Jadi tiap tamu ganti pulpen, terus dia bawa deh buat oleh-oleh. Kayak souvenir aja gitu, Iya. tambahan souvenir. Pulpennya murah kok. Tapi waktu itu Gope. abis gak Zen waktu itu? Masih ada sisa gak sih banyak? Sebanyak Jangan-jangan pada gantian gak sih? video part terakhir kita ngobrol santai tentang persiapan Pernikahan. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan komen video ini ya, dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian yang mau nikahan butuh tips and trick dari kita.
Dan kalau lebih lanjut bisa hubungi Desi karena dia wedding planner. Dan kalau butuh WO juga bisa ke dia sih. Teman-temannya dia banyak yang WO, siapa tahu dapat harga Temen. yang temen itu, harga temen. Oke. Boleh nggak ya? Sampai di situ aja. Dadah. Dadah.